Peraturan terakhir terkait dengan pengenaan PPh final 0,5% itu dihitung sejak NPWP-nya terdaftar. Jadi nanti di akhir tahun tinggal lapor saja, tidak ada pajak yang kurang bayar. Nah, tapi biasanya dividen itu ada pemotongan PPh dari negara sumbernya. Meskipun di bawah 4,8 miliar, tidak boleh pencatatan. Salah satu jenis tindak pidana, tidak perpajakan. Batam ini kan khusus, kawasan khusus ya. Jadi, cuma harus dilihat di sana ada 2 jenis fasilitas. Kalau dari perhitungan pajaknya itu untuk yang UMKM itu dihitungnya dari awal dia buka PT itu di bulan tersebut itu sudah dilaporkan atau jalan 1 tahun baru dilaporkan, Pak? Nah, harus dilihat. Kalau kewajiban SPT tahunan, ya berarti harus PPh pajak penghasilan ya. SPT tahunan PPh badan gitu ya. Dilaporkannya adalah bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Jadi kalau Desember tahun bukunya berarti lapornya di April. Karena 4 bulan kan. Nah, kalau SPT masa, bulan ketika ada transaksi pembayaran. Contohnya bayar gaji, bayar sewa. Bulan pertama pasti sewa kantor kan gitu ya untuk beroperasi. Nah, penyetoran PPh bulanannya langsung mulai. Bulan itu juga di masa itu. Nah, deadline atau batas waktu pelaporannya, kalau di PPh misalkan PPh 21, 23 ya, SPT PPh masa, itu adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu ya. Jadi itu harus dilaporkan. Misalkan PT berdiri di bulan Juni 2025. Ada pembayaran sewa kantor misalkan ya untuk setahun gitu. Nah, penyetoran PPh final pasal 4 ayat 2 10%, nah itu harus distorkan dan dilaporkan gitu ya. Paling lambat tanggal 20 Juli 2025. Kalau untuk PPN dilaporkannya pada tanggal berapa ya, Pak? Nah, kalau kewajiban PPN muncul ketika peredaran usahanya sudah wajib ya, dia wajib jadi PKP ya, harus pengusaha kena pajak ketika di atas 4,8 miliar. Kalau UMKM, kalau masih di bawah 4,8 miliar, tidak wajib. Boleh sih, tapi tidak wajib. Nah, kalau dia sudah PKP, kan misalnya di bawah 4,8 miliar, boleh jadi PKP nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah di atas, wajib. Ya, kalau di bawah 4,8 M tidak wajib. Boleh jadi PKP, boleh nggak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan tidak ada transaksi, tapi sudah PKP, sudah pengusaha kena pajak gitu ya, dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, wajib tetap lapor SPT masa PPN. Nah, ini yang penting yang membedakan. Kalau tadi PPh misalkan nihil, nggak ada bayar gaji, nggak ada sewa, nggak ada apa-apa bulan itu, ya berarti tidak perlu langsung lapor gitu ya. Nah, tapi kalau SPT masa PPN, meskipun tidak ada transaksi, tidak ada faktur pajak keluaran, tidak ada faktur pajak masukan, ya tetap harus lapor setiap masanya. Ya, kalau tidak lapor berarti ada denda ya, 500.000 per bulan per masanya. Ya, kalau setiap masa yang telat lapor. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Perusahaan saya memiliki aset di luar negeri, apakah harus dilaporkan di SPT ya Pak? Oke, nah jadi ini terkait dengan pelaporan aset di luar negeri ya. Nah, jadi perlu kita tahu di Indonesia ini menganut sistem worldwide income gitu ya. Jadi penghasilan di dalam dan di luar negeri itu dikenai pajak di Indonesia. Nah, pajak yang sudah dipotong atau dibayar di luar negeri bisa jadi kredit pajak. Tapi itu kan dari penghasilan gitu ya. Nah, konsekuensi dari worldwide income ya, itu adalah worldwide asetnya gitu ya. Jadi misalkan perusahaan kita punya rekening di luar negeri gitu ya, untuk transaksi, untuk apa gitu, misalkan yang lainnya lah gitu ya. Nah, itu juga wajib dilaporkan di dalam SPT tahunan PPh badan dari perusahaan tersebut, dan yang paling penting melaporkan penghasilannya. Misalkan ada uang masuk, uang keluar kan begitu kan ya. Nah, jadi satu, saldonya mesti dilapor. Terus penghasilan yang timbul dari rekening tersebut minimal kan ada bunganya misalkan gitu ya. Nah, itu juga wajib dilaporkan di SPT tahunan gitu. Nah, apalagi kalau misalkan ada penghasilan yang diterima di rekening di luar negeri. Nah, itu juga harus dilaporkan sebagai penghasilan di perusahaan tersebut. Misalkan di SPT tahunan PT-nya ya atau CV-nya ya mungkin ya. Nah, itu sebagai aset dari PT atau CV yang harus tercermin di laporan keuangannya ya, di neraca
untuk saldonya per 31 Desember. Kemudian di profit and loss statement ya, laporan laba rugi, penghasilannya. Apakah itu penghasilan dari usaha atau misalkan bunga ya, sebagai penghasilan lain-lain, penghasilan bunga misalkan. Gitu ya. Nah, semoga bisa menjawab ya. Kalau dapat dividen dari luar negeri, apakah pajaknya tetap harus dibayar di Indonesia ya Pak? Nah, jadi kalau dividen ya dari perusahaan di luar negeri. Nah, kalau dividen dari perusahaan luar negeri ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, itu kena worldwide income ya. Jadi penghasilan dari dalam dan luar negeri termasuk dividen dari luar negeri harus dilaporkan di Indonesia dan dihitung pajaknya sesuai dengan tarif pajak penghasilan di Indonesia. Nah, tapi biasanya dividen itu ada pemotongan PPh dari negara sumbernya. Ya, misalnya dari negara sumbernya kalau ada pemotongan PPh, maka pajak yang sudah dipotong di negara sumber penghasilannya itu boleh dikreditkan di Indonesia. Nah, kita sering mengenal dengan istilah kredit pajak luar negeri. Ya, itu diatur di Pasal 24 Undang-Undang PPh. Nah, jadi kita dihitung kalau misalkan badan tarifnya 22% semua penghasilannya, dan pajak yang sudah dipotong di luar negeri menjadi kredit pajak di SPT tahunan PPh badannya. Nah, tapi tentu saja ada batasan pengaturan ya, yang maksimal kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan. Ya, prinsipnya sederhananya tidak boleh lebih tinggi daripada tarif pajak di Indonesia. Sederhananya gitu ya. Nah, setelah dikreditkan masih ada kurang bayar kan? Nah, wajib pajak tersebut tinggal menyetorkan sisa kurang bayarnya di SPT tahunan akhir tahun pajaknya gitu ya. Kalau aset luar negerinya nggak dilaporin di SPT, apakah itu ada konsekuensinya? Nah, ini kembali ke konsekuensi yang paling umum ya, gitu ya. Bahwa wajib pajak harus melaporkan SPT ya, dengan benar, lengkap ya. Nah, jadi kalau misalkan tidak dilaporkan, resikonya ya, satu, ya, akan menjadi objek himbauan atau bahkan pemeriksaan dari Fiskus KPP. Dua, nah, aset yang tidak dilaporkan akan dianggap sebagai penghasilan yang belum dilaporkan. Nah, sehingga misalkan ada rekening ya nilainya 100 juta. Nah, 100 juta itu kalau tidak dilaporkan berarti kantor pajak akan menganggap ada penghasilan untuk memperoleh aset tersebut gitu yang belum dilaporkan, sehingga akan dikenakan pajak penghasilan. Nah, kalau ternyata omset atau penghasilannya sudah wajib PKP, pengusaha kena pajak, nah maka akan dikenakan lagi PPN. Nah, ya, atas penghasilan yang belum dilaporkan atau dianggap belum dilaporkan tadi, ya, untuk saldo atau dana yang ada di rekening tersebut. Ya, jadi bisa berlapis-lapis nih, gitu. Jadi SPT-nya dianggap, bahkan SPT tidak benar itu salah satu pasal di Undang-Undang KUP bisa dianggap sebagai salah satu jenis tindak pidana perpajakan, melaporkan SPT tidak benar. Ya, itu ada dibunyi di Undang-Undang KUP kita, di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi harus hati-hati. Apalagi sekarang sudah ada exchange of information ya dari banyak negara. Semakin sulit ya kalau wajib pajak ternyata tidak comply lagi. Fiskus juga sudah punya datanya ya untuk negara-negara yang sudah tergabung dalam exchange of information gitu ya. Pak, saya ingin bertanya lagi. Boleh. Jadi ada perusahaan di Jakarta yang ingin melakukan penjualan di Batam. Apakah itu kena PPN, Pak? Nah, jadi harus dilihat nih ya. Jadi kamu bertanya mengenai fasilitas PPN. Ya, Batam ini kan khusus, kawasan khusus ya. Jadi, nah cuma harus dilihat di sana ada 2 jenis fasilitas. Ya, harus dicek lawan transaksinya. Ya, nah ada fasilitas dibebaskan ya dan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah karena di Batam itu ada dua-duanya, ada kawasan bebas, ada kawasan berikat gitu. Jadi nomor 1 tanya lawan transaksinya itu Anda di kawasan apa. Nah minta izinnya, contoh kawasan bebas, ada izin kawasan bebas gitu ya. Nah dua-duanya ya tidak kena PPN, ya dibebaskan atau tidak dipungut. Ya, bedanya di mana? Di faktur pajaknya nanti. Satu, kalau tidak dipungut, kalau saya tidak salah 070. Kalau dibebaskan tuh 080. Ya, ketika perusahaan di Jakarta menjual barang nih misalkan gitu ya, kan harus buka faktur pajak. Nah, bedanya di situ tuh nanti. Jangan sampai salah. Ya, PPN-nya dua-duanya 0. Ya. Nah, cuman harus dilihat lawan transaksinya itu yang dibebaskan kawasan bebas atau yang tidak dipungut ya, misalkan di kawasan berikat misalkan itu ya. Nah, harus dilihat. Jadi konfirmasi itu satu. Nah,
dua-duanya dibebaskan atau tidak dipungut itu PPN-nya 0 di faktur pajaknya. Itu yang membedakan apa, Pak? Ya, ini kita kembali di pasal 16B ya di Undang-Undang PPN. Kalau dia ternyata PPN-nya tidak dipungut, ya, faktur pajaknya tadi 070. Nah, berarti pajak masukan ya yang ada di PT Jakarta ini bisa dikreditkan, masih boleh diklaim pajak masukannya. Kan pajak keluarannya tidak dipungut nih ke Batam. Tapi kan PT-nya beli dong dari PT lain, supplier gitu kan ya. Nah, pajak masukannya itu boleh dikreditkan. Kalau dia dibebaskan, berarti kan faktur pajaknya 080 nih ya, yang diterbitkan oleh perusahaan di Jakarta. Nah, pajak masukan untuk memperoleh barang yang nanti dapat fasilitas PPN dibebaskan itu, pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. Nah, itu bedanya. Ya, jadi faktur pajaknya beda, kemudian pajak masukannya satu bisa dikreditkan, satu tidak bisa dikreditkan di dalam SPT masa PPN tiap bulannya gitu ya. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya, sangat menginspirasi. Semoga penonton dan pendengar dapat mengerti apa yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Bapak Mulyono. Bapak Ibu sekalian, jadi kita ada program baru nih, yaitu Taxpreneur Mastery Bootcamp. Mungkin Bapak Dr. Mulyono bisa menjelaskan? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi ini terkait dengan program Taxpreneur Mastery ya, Bootcamp. Nah, ini basically adalah kombinasi online offline. 3 hari online course, kemudian plus 1 hari live ya, workshop bersama saya. Nah, di mana di sini kita akan membahas beberapa topik-topik terkait dengan tax planning. Ya, kita bahas kurang lebih ada 30 plus lah kurang lebih ya, strategi untuk mengefisiensikan pajak secara legal ya dan optimal. Kemudian kita juga akan membahas berbagai studi kasus ya, SP2DK dan pemeriksaan pajak ya, dan tentu saja berbagai aspek tax planning bagi beberapa jenis kategori wajib pajak, yaitu pekerja, kemudian profesional, kemudian pengusaha, dan juga investor. Nah, berbagai jenis investasi kita bahas di situ, bagaimana aspek pajaknya dan bagaimana mengoptimalkan ya aspek perpajakan atas investasinya. Nah, kebetulan ini program ini terbatas gitu ya. Nah, karena biasanya kita kelasnya tidak terlalu besar supaya bisa lebih intensif. Nah, bagi Bapak Ibu 20 pendaftar pertama, nah akan mendapatkan bonus dan penawaran menarik dari kami. Nah, untuk detailnya, untuk lengkapnya, Bapak Ibu bisa cek atau kontak langsung nomor yang ada di video ini, ya, atau ke WA ke admin kami langsung yang ada di video ini atau di caption video ini. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan.